Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Untuk berbagi sukacita. Bolehkah soundman naikkan suara saya sedikit? Soundman, audionya tolong naik dikit. Ya, kata shalom itu bukan cuma salam, tapi doa. Kalau orang biasa di sana ngomong shalom alaihim, lalu dibalas wa alaihim shalom. Damai sejahtera Allah untukmu. Lalu dia doakan juga damai sejahtera yang sama dari Allah juga bagimu. Makanya saya senang suruh disalami dan diucapkan. Kita coba yuk. Shalom alaihim. Bukan. Jawabannya wa alaihim shalom. Kita coba lagi. Shalom alaihim. Boleh ke Israel sekarang, mantap lah. Mari lihat teks kita Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menarik, yang luar biasa tampil di narasi penciptaan, Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Tolong lihat ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu ayat 27 bilang Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Maka kita memberikan pemahaman yang baru, meluruskan beberapa ajaran yang keliru. Yang pertama, katanya rupa dan gambar Allah itu hanya ada pada manusia pertama. Dan manusia pertama yang dimaksud adalah Adam, salah. Manusia pertama yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini dulu supaya tidak ada upaya untuk mengkerdilkan posisi perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Walaupun proses penciptaan perempuan rada berbeda. Diambil dari tulang rusuk. Syukurnya bukan dari tulang kepala untuk jadi atasan, atau dari tulang kaki untuk diinjak laki-laki, tapi dari tulang rusuk dekat di sisinya untuk berdiri sejajar. Ketika Tuhan menciptakan, ada fenomena menarik yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain, jadilah terang, jadilah bla bla, berfirman Allah, bla bla, berfirman Allah dan seterusnya. Jadi Tuhan menciptakan ciptaan yang lain lewat firman. Tapi untuk laki-laki dan perempuan, untuk Adamah ini, untuk yang manusia yang diambil dari tanah ini, Tuhan menciptakan dengan proses yang luar biasa. Baiklah kita menciptakan manusia, kata kita, menurut gambar dan rupa Allah. Itu ngomong dengan siapa waktu itu? Saya tidak tahu karena saya tidak ada di sana. Jadi jangan berdebat-berdebat, saya lebih memahaminya, wow, ada sesuatu yang menarik. Sebelum Adam diciptakan, sebelum si Is laki-laki dan si Isi perempuan, itu teks Ibraninya Is dan Isi diciptakan, Tuhan ngomong menarik loh. Baiklah kita, seakan ada sidang sorgawi waktu itu. Seakan ada percakapan yang intens dengan makhluk sorgawi waktu itu. Untuk diskus menciptakan Adama yang berjenis kelamin Is dan Isi, laki-laki dan perempuan. Saya mau katakan begini kepada saudara, dengarkan, manusia laki-laki dan perempuan diciptakan dengan proses istimewa, perlu diskusi dalam persidangan sorgawi, bukan persidangan gerejawi ya. Saya kalau khotbah orang mulai batuk, ada dua kemungkinan, dia batuk betul atau disuruh amin ini. Mudah-mudahan batuk betul.
Babat terek lagi dorang di belakang ini. Saya sudah sampai di mana? Yang kedua, setelah proses itu bahan yang digunakan pun berbeda. Kalau biasanya cuma hakul ya berfirmanlah Tuhan, hanya dikatakan, tapi ini mengambil bahan baru nefes dihembuskan, sehingga manusia laki-laki dan perempuan tercipta dari sesuatu milik Tuhan. Nefes. Maka saya menyimpulkan hal penting ini. Saudara dan saya diciptakan bagian dari sesuatu milik Tuhan, yaitu nefes atau nafas yang dihembuskan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kalimatnya begini, menurut gambar dan rupa Allah. Dan ini banyak perdebatan, saya mau berbagi kepada saudara. Dia menggunakan kata selem. Selem itu gambar yang bisa berarti di dalam gambar kita atau pada gambar kita. Tapi diperkuat juga dengan kalimat serupa. Kata serupa itu dari kata kitmutenu yang berarti menyerupai. Lalu orang bilang begini, wow, berarti Adam dan Hawa, manusia itu, kalau mau lihat Tuhan, cukup lihatlah laki-laki dan perempuan itu, itulah prototipe Allah. Ini juga salah pemahaman. Padahal kalau saudara membaca di Injil Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah adalah roh. Sementara Adam berdaging. Jadi jangan juga berkata, oh pokoknya Adam dan Hawa itu segambar dan serupa, itu berarti pokoknya mau lihat Tuhan senyum, lihatlah Adam senyum. No. Allah adalah roh. Jadi serupa itu tidak dalam posisi itu, segambar tidak dalam posisi itu. Lalu dalam posisi apa? Wibawa ilahi. Bahwa mereka mampu diberi kuasa seperti Allah, bukan menjadi Allah, tapi seperti Allah, untuk memerintahkan semua ciptaan dalam wibawa ilahi. Makanya kata gambar dan serupa lebih pada pemaknaan kondisi manusia yang diberikan kuasa. Gambar dan serupa tidak mau menunjukkan soal berdiri di cermin lalu jadi mirip-mirip, bukan. Tapi gambar dan serupa menunjuk soal wibawa, soal kekudusan dan hal yang lain di manusia pertama. Tetapi wibawa ilahi dan kekudusan itu rusak ketika manusia berbuat dosa, maka gambar dan rupa Allah pada diri Adam dan Hawa rusak. Apa buktinya? Dapat usir dorang dan tidak punya kuasa lagi untuk itu. Dan tidak punya kekudusan lagi. Jadi gambar dan rupa menunjuk soal wibawa dan kekudusan ilahi yang ada. Ini hal yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, perhatikan kalimat ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, barak, baurak, memberkati, mengucapkan kata-kata positif untuk orang yang ditujukan ucapan itu arti baurak. Segala hal yang baik, segala hal yang berguna, segala hal yang bagus, segala hal yang positif, pokoknya dikasih ke mereka. Jadi ketika Alkitab mengatakan Tuhan memberkati, itu berarti Adam dan Hawa menerima sesuatu yang positif, yang benar, yang baik, hal yang menguntungkan bagi mereka. Dan kuasa Tuhan memungkinkan itu terjadi. Makanya kata memberkati juga baurak berarti menjalin hubungan yang dalam. Intimasi yang sangat kuat. Orang yang diberkati adalah orang yang mendapatkan hubungan yang dalam dengan sumber berkat. Maka semakin dia dekat dengan sumber berkat, semakin terasa dia diberkati. Oke. Lalu tolong lihat lanjutannya. Setelah diberkati apa yang lakukan? Dapat tugas. Maka saya mau katakan begini, Tuhan tidak memberi tugas kepada Adam dan Hawa tanpa melalui berkat dulu. Mereka diberkati dulu, dapat kekuatan, dapat sesuatu yang istimewa, baru dorang bikin tugas. Tidak pernah ada penugasan tanpa penyertaan. Mesti penyertaan dulu, baru dapat tugas. Saya mau katakan ini sangat penting, bahwa Adam dan Hawa melaksanakan tugas
ketika lebih dulu diberkati, maka tugas itu mereka laksanakan dalam penyertaan dari Tuhan melalui berkat-berkatnya. Jangan terbalik ya, tidak ada tugas sebelum diberkati untuk diberi kekuatan dan kemampuan mengerjakannya. Terakhir, tolong lihat ayat 29. Ada yang baca enggak dan merasa ngeri-ngeri sedap di ayat 29 itu? Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji, semua itu menjadi makananmu. Ada yang merasa terganggu enggak? Ada orang Batak enggak di sini? Enggak ada ya. Saya yakin enggak ada di sini, cuma yang percaya pada Yesus Kristus. Ada orang Manado enggak di sini? Enggak ada juga kan? Saya yakin yang percaya pada Yesus Kristus saja yang di sini. Orang Manado itu, saya lahir besar Manado. Bapak saya Bali, mama saya Sangir. Semua yang berkaki dorang makan, kecuali kaki meja atau kursi. Semua daun mereka makan, kecuali daun pintu, daun jendela. Andai kata Adam dan Hawa orang Manado, saya enggak tahu nasib ular itu. Apa yang saya mau katakan, saudara harus terganggu loh baca ayat 29. Manusia pertama punya makanan, bukan daging loh. Tolong lihat ayat 29. Tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, dan yang berbiji loh. Coba baca ayat 29. Enggak ada makan daging. Setelah diteliti betul, karena gigi manusia tidak pakai taring, yang kalau tanpa taring yang kuat tidak bisa merobek daging. Makanya konsep awalnya ternyata makanan manusia itu tumbuhan. Sekarang makan daging, makanya kolesterol di mana-mana. Iya toh? Nanti ketika mereka diusir keluar dari Taman Eden, perkembangan menjadi lain. Lalu kemudian berbagai macam binatang pun menjadi konsumsinya hingga sekarang. Yang saya mau katakan begini, bahwa ketika Tuhan bilang begini, itu ada tumbuhan berbiji dan berbuah, itu makananmu. Saudara bisa membayangkan gak sih konsep itu? Waktu dorang dua selesai diciptakan, lalu Tuhan bilang begini, Adam, Hawa, nah itu ya, nah itu berbiji tuh, itu berbuah tuh, itu untuk makanan kalian ya. Saudara bisa merasakan gak ketika ada komunikasi seperti itu? Kebapaan banget. Tuhan menempatkan diri bukan sebagai ciptaan, pencipta doang, tapi menempatkan diri sebagai pemelihara dan sebagai Bapa. Adam, Hawa, nah itu ya, nah, itu ada brenebon, nah itu makanan. Bagi saya itu konsep menarik untuk mengatakan begini, Tuhan tidak ciptakan mereka lalu kasih biar cari sendiri. Enggak, Tuhan ciptakan mereka lalu kasih ultimatum. Ini loh, ini untuk kelangsungan hidupmu. Dalam proses penciptaan di kisah ini saya menangkap kebapaan luar biasa, cara Tuhan memelihara hasil ciptaannya. Demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Sudah selesai karena kayaknya pekerjaan itu. Bahkan jumlah populasi bumi pun hampir melampaui kapasitas. Sudah selesai barangkali tugas ini. Tapi tugas yang belum selesai adalah memeliharanya. Maka yang pertama saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Tugas saudara dan saya sebagai hasil ciptaan adalah menjaga ciptaan. Memelihara ciptaan untuk membuat kelangsungan hidup itu terus berlangsung.
Hal pertama untuk kita bawa pulang adalah penugasan ini belum selesai. Saudara dan saya diminta untuk kemudian memelihara hasil ciptaan. Mengapa? Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga di Kisah Rasul, waktu mereka tangangal Yesus sedang naik itu, apa yang ditegur oleh malaikat? Woi, sebagaimana dia naik, demikian juga dia turun. Apa maksudnya? Tuhan turun ke sini loh. Yesus Kristus Tuhan turunnya ke sini. Bagaimana mau turun ke sini kalau limbah plastik di mana-mana bertumpuk ke depan? Bagaimana mau turun ke sini kalau ternyata bumi sudah tidak ada oleh pencemaran? Maka saya mau katakan sederhana, tanggung jawab saudara dan saya adalah memasuki proses tanggung jawab Adam dan Hawa. Bapak Ibu dan saya punya tugas memelihara bumi ini. Ke depan yang begini-begini sudah nggak perlu toh. Ini Bapak Ibu nggak pernah pegang lagi kan ini? Sudah nggak ada ya? Puji Tuhan. Sudah paperless. Sudah nggak ada yang pakai aqua glass kan? Nggak boleh sebut merek. Air mineral di botol kan? Nah, kemasan, enggak kan? Itu cara saudara melaksanakan perintah ini untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan beri. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua, yang terakhir, berkat diberikan untuk melaksanakan tugas. Kenapa dengan mudah Tuhan memberkati mereka? Karena kondisi Adam dan Hawa dalam kondisi yang kudus, maka Tuhan dengan mudah memberkati. Tolong buka Yeremia pasal 17 ayat 7. Tidak mungkin kisah Adam dan Hawa ini terjadi kepada saudara. Tidak bisa. Karena dalam kondisi kudus manusia pertama inilah dengan mudah diberkati. Tapi Yeremia pasal 17 ayat 7 bilang begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka poin pertama untuk bisa diberkati adalah orang itu harus mengandalkan Tuhan. Sekarang buka Ulangan pasal 28. Saudara akan mendapatkan juga berkat yang sama yang dijanjikan. Ulangan pasal 28. Saya baca ya. Ulangan 28 itu perjanjian lama. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kamu di kota dan diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu dan hasil ternakmu, baik anak lembumu maupun anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kamu pada waktu masuk, diberkatilah kamu pada waktu keluar. Terjemahan baru edisi kedua. Saya mau bilang begini, sampai urusan kandungan pun Tuhan mau tumpang tangan. Sampai urusan ternak lembu berarti pekerjaan Tuhan mau tumpang tangan seperti kisah Adam dan Hawa. Sampai urusan dapur, bakulmu Tuhan mau tumpang tangan. Tetapi kalau baca pasal 28 ayat 1 dan 2, saudara akan menemukan berkat itu hanya terjadi jika engkau menaati segala ketentuan yang kuperintahkan kepadamu. Beda dengan Adam dan Hawa. Mereka langsung diberkati karena kondisi kudus dalam ketaatan. Kepada Bapak Ibu Saudara kita dapat perintah berkat yang sama akan diberikan, cuma beda. Kita bukan manusia pertama. Engkau dan aku harus taat pada kehendak dan mau Tuhan. Maka urusan dapurmu Tuhan tumpang tangan. Urusan kandunganmu Tuhan tumpang tangan. Pekerjaan kambing lembu sapimu Tuhan tumpang tangan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ketaatan itu sifatnya totalitas. Mesti totalitas taat, kalau enggak mungkin diberkati. Ada seorang anak muda baru masuk SMA.
dia agak murung ketika beberapa minggu pertama di sekolah dan merasa minder karena di mana-mana tiap orang bawa kendaraan pribadi, entah motor kah, entah mobil kah, sementara dia jalan dulu sedikit agak jauh baru bisa akses angkot. Dia mulai bergumul luar biasa, memberanikan diri ngomong ke papanya. Ngomong ke papanya, lalu papanya bilang begini, "Ada apa nak?" "Pak, saya ingin punya motor." "Oh, oke. Boleh kok." Kaget dia, "Boleh? Boleh Pak, boleh. Asal kau penuhi syarat ini." "Apa itu Papa?" "Ini sudah masuk masa mendekati akhir-akhir. Hasil sekolahmu harus bagus. Ya, nilaimu harus bagus." "Oke Papa." "Kedua, kau jarang sekali ibadah pemuda. Jadi rajinlah masuk gereja. Saya harus lihat kau baca Alkitab tiap hari." "Oke, siap Papa." Ini demi motor nih. Terakhir, papanya lihat anak ini rada gondrong rambutnya. Walaupun sudah di sweeping oleh guru, dia selalu lolos. Nggak tahu bagaimana caranya. Pokoknya rambutnya agak gondrong. Dan kau punya rambut panjang itu bikin malu kayak laki perempuan aja. Potong rambutmu. Dia agak berat hati karena ini rambut kesayangan. Mungkin dia rasa seperti Simpson kali. Ya potong ya. "Oh, saya usahakan Papa." Beneran, semester berjalan, pas mau terima hasil, keren banget. Anak itu punya nilai bagus-bagus. Dia datang dengan badan tegap ke papanya dan bilang, "Papa, dealer. Ini dealer." Jadi dikasih tunjuk nilainya sambil sebut dealer. Maksudnya, "Papa bilang nilaiku harus bagus." "Ya, ini bagus. Ke tempat motor, jual motor." "Belum, jangan dulu. Kau sudah baca Alkitab ini dalam 1 semester ini?" "Sudah Papa." "Kau sudah selesaikan?" "Sudah, Matius, Kejadian sampai Wahyu sudah tuntas." Hebat banget. Anak itu memang hampir tiap hari di gereja, bahkan sampai mau tidur di gereja pun dia itu. Saking motornya, bukan karena aktif, luar biasa. Tapi Papa, "Oh no, kayaknya belum boleh kita pergi beli motor." "Kenapa Papa? Sudah ada syarat ketiga." "Kenapa kau nggak potong rambut?" Itu dia Papa. Gara-gara Papa suruh baca Alkitab, saya baca, saya cari juga beberapa literatur Alkitab. Papa, saya temukan gambar-gambar menarik tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ternyata gondrong Papa. Ngelesnya minta ampun ini anak. Jadi kan saya harus menjadi seperti Tuhan Yesus tuh, kan harus ikut Yesus. Jadi iya, saya mau ikut Yesus, saya tidak mau rambut saya dipotong, harus tetap gondrong. Orang tua ini bingung mau kasih bagaimana ini anak ini. Lalu tiba-tiba dia dapat ide, "Nak, kau tahu pelayanan Tuhan Yesus dimulai dari mana? Dari perjalanan Nazaret, Galilea, Yerusalem, ke mana-mana Tuhan mengerjakan itu. Kau tahu?" "Tahu Papa, saya sudah baca Injil itu 4:4 sudah tahu." "Oh, kau tahu? Waktu Yesus melaksanakan tanggung jawab yang luar biasa pekabaran Injil, kamu mau seperti Yesus kan?" "Mau Papa." "Oke. Kau tahu Tuhan Yesus pakai motor atau tidak?" "Tidak Papa." "Pakai apa?" "Jalan kaki Pak." Mulai besok kau jalan kaki." "Enggak Papa, saya mau potong. Sudah tangkap maksud saya? Enggak bisa, ketaatan separuh enggak bisa. Berkat enggak ada. Ketaatannya harus totalitas. Rasul mengatakan, "Tuhan berkatilah aku, layakkah engkau dan aku menerima berkat?" Kalau tidak taat, perlu ketaatan total, berkat dicurahkan. Amin. Yang cuma amin baru ndak backing. Maka saya mau tutup seperti ini. Kerjakan tugas saudara didahului dengan berkat. Untuk beroleh berkat itu, kiranya engkau dan aku layak. Dan berupayalah untuk layak. Dan kiranya Tuhan melayakkan saudara menerima berkat untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Haleluya. Amin.